Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hype Project. Terima kasih karena kalian sudah setia menjadi penonton Hype Project. Pada tanggal 25 November 2020 silam, dunia berduka. Pasalnya, pemain sepak bola Maradona menghembuskan nafas terakhir setelah menjalani serangkaian perawatan sejak operasi otak. Bagi pecinta sepak bola, siapa yang tak kenal dengan Diego Armando Maradona? Sosok pemain asal Argentina yang sangat dicintai oleh negaranya sendiri dan kota Naples, Italia. Nama Diego Maradona melekat dalam dunia sepak bola lintas generasi. Era kejayaannya mulai melejit pada tahun 1980-an atau satu dekade setelah masa Pel berakhir. Gaya main Maradona mampu menyihir semua orang untuk mencintai sepak bola. Bersama bola, dia seperti menciptakan mahakarya sastra puisi. Cara ia menggiring bola ibarat bait-bait puisi yang dibaca dengan seksama dan dilantunkan seindah mungkin. Nah, di video kali ini, Hype Project akan membahas 11 fakta menarik mengenai pemain sepak bola legendaris dari negeri Argentina tersebut. Langsung aja yuk kita simak berikut faktanya. Oke, langsung aja kita bahas fakta yang pertama mengenai Maradona. Terkenal dengan julukan tangan Tuhan. Maradona lekat dengan julukan tangan Tuhan. Julukan ini sendiri berawal dari sebuah peristiwa yang terjadi pada babak perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Ketika itu, timnas Argentina sedang bertanding menghadapi timnas Inggris. Dalam sebuah situasi duel udara, Maradona tertangkap oleh kamera menggunakan tangan untuk membobol gawang Inggris yang kala itu dikawal Peter Shilton. Semua pemain Inggris protes kala itu, namun gol tetap disahkan. Beberapa lama setelah kejadian itu, dalam sebuah wawancara, Maradona menyebut bahwa golnya ke gawang Inggris merupakan buah dari tangan Tuhan. Sejak itulah, julukan tangan Tuhan melekat pada dirinya. Selanjutnya fakta yang kedua, gol dribble indah ke gawang Inggris. Masih dalam laga yang sama, usai mempertontonkan aksi tangan Tuhan, Maradona lalu membobol gawang Inggris dengan cara yang luar biasa. Menerima bola dari area pertahanan sendiri, ia menembus pertahanan Inggris dengan dribblenya yang menawan. Total Maradona melewati 5 pemain Inggris plus Peter Shilton selaku kiper sebelum akhirnya membobol gawang Inggris dengan kaki kirinya. Ada yang menyebut Maradona melakukan gerakan balet dalam dribblenya itu. Gerakan balet tersebut bernama Grand Jete. Fakta yang ketiga, jumlah gol. Selama hidupnya, Maradona mencetak 259 gol dalam 491 pertandingan. Sementara itu, selama bermain di timnas Argentina, Maradona berhasil mencetak 34 gol dalam 91 penampilannya. Maradona pernah tergabung dalam berbagai tim, antara lain Barcelona, Sevilla, Napoli, dan Boca Juniors. Dia juga menjadi pemain pertama dalam sejarah sepak bola yang mencatatkan 2 rekor nilai transfer tertinggi. Rekor transfer pertama tercatat kala ia berseragam Barcelona dengan biaya sebesar 5 juta euro. Sedangkan rekor kedua ketika ia di Napoli dengan total transfer mencapai 6,9 juta euro. Fakta yang keempat, Barcelona klub pertama Maradona di Eropa. Setelah bermain untuk Argentinos Juniors dan Boca Juniors, Maradona akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Eropa. Barcelona menjadi klub pertama yang dibela saat itu. Banyak gelar yang dipersembahkan Maradona untuk Barcelona. Gelar-gelar tersebut adalah Copa del Rey, Copa de la Liga, dan Supercopa de España. Namun pada tahun 1984, manajemen Barcelona memutuskan untuk menjualnya. Karena tidak tahan dengan sikapnya yang gampang terpancing emosi, ia juga bermasalah dengan manajemen.
Selain itu, Maradona juga sulit mengeluarkan kemampuan terbaiknya akibat menerima tackle dari tukang jagal asal Athletic Bilbao, yakni Andoni Goicoechea pada September 1983. Berikutnya fakta yang kelima, Maradona berjaya di Napoli. Usai pengalaman buruknya bersama Barcelona, Maradona akhirnya hijrah ke Napoli pada 1984. Bak takdir, pertemuan keduanya menghasilkan sebuah hubungan yang serasi. Karir Maradona meningkat, serta performa Napoli yang melonjak. Puncaknya, Maradona mengantarkan Napoli kepada gelar Serie A pertama mereka di musim 1987. Gelar ini terasa spesial, mengingat kala itu sulit sekali tim dari Italia Selatan bersaing dengan tim Italia Utara, macam Inter dan AC Milan, serta Juventus. Gelar-gelar lain juga sukses dipersembahkan Maradona untuk Napoli, seperti gelar Serie A kedua di musim 1990, Coppa Italia di musim 1987, UEFA Cup di musim 1989, serta Supercoppa Italiana di tahun 1990. Hasilnya hingga kini Maradona masih dianggap sosok Tuhan di Naples, kota tempat Napoli bernaung. Kemudian fakta yang keenam, membawa Argentina juara dunia di level senior dan junior. Lionel Messi pernah membawa Argentina menjadi juara dunia di level junior. Namun Maradona sanggup melakukan hal yang lebih. Ia mampu membawa Argentina juara dunia di level junior sekaligus senior. Pada 1970, ia membawa Argentina menjuarai FIFA World Youth, atau yang kini dikenal dengan Piala Dunia U20. Kemudian pada 1986, selepas kejadian kontroversial melawan Inggris, Maradona membawa Argentina keluar sebagai juara Piala Dunia di Meksiko. Belum lagi ia juga membawa timnas Argentina 2 kali ke final Piala Dunia, yakni 1986 dan 1990. Alhasil, capaiannya ini membuat Maradona begitu dieluk-elukan publik Argentina. Fakta ketujuh, pernah menjadi pelatih timnas Argentina. Maradona juga pernah menjadi pelatih timnas Argentina sejak 2008 hingga 2010. Ia memimpin skuad Argentina maju ke Piala Dunia 2010 dengan sebuah pendekatan yang unik, yakni menjadikan Messi seorang gelandang serang. Ia membawa Argentina melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2010. Namun sayang di babak tersebut, mereka harus tumbang di tangan Jerman dengan skor 4-0. Maradona sendiri mundur dari kursi pelatih timnas tidak lama setelah itu. Selanjutnya fakta yang ke-8, kecanduan kokain, obat-obatan, dan alkohol. Maradona punya kebiasaan buruk terlepas dari kemampuan sepak bolanya yang menawan. Ia kecanduan kokain dan mulai memakai barang haram tersebut sejak membela Barcelona pada 1983. Saat pindah ke Napoli, kecanduannya ini makin menjadi. Selain kokain, Maradona juga kecanduan obat-obatan dan alkohol. Alhasil, ia sempat mengalami obesitas dan harus menjalani operasi gastris pada 2005. Ia banyak mengalami masalah kesehatan di hari-hari selepas menjadi pemain. Fakta yang ke-9, dituduh menggelapkan pajak oleh pemerintah Italia. Maradona pernah menjadi buronan pemerintah Italia. Ia dituduh menggelapkan pajak semasa bermain untuk Napoli. Pemerintah sendiri mengaku punya bukti hutang Maradona yang disinyalir mencapai 38 juta euro atau sekitar 455,2 miliar. Namun Maradona membantah itu semua. Ia mengaku selalu membayar pajak selama jadi pemain. Apalagi Italia dianggap tempat spesial di hati Diego Maradona. Ia bahkan sampai berdonasi saat masa-masa awal Italia diserang pandemi COVID-19. Kemudian fakta yang ke-10,
punya banyak sponsor. Pada tahun 1982, Maradona telah menjadi salah satu bintang olahraga terbesar di dunia dan mendapat dukungan dari banyak perusahaan, termasuk Puma dan Coca-Cola, yang memberinya tambahan 1,5 juta US dollar per tahun di atas gaji klubnya. Pada tahun 1982, ia tampil dalam iklan Piala Dunia untuk Coca-Cola dan iklan Jepang untuk Puma. Selanjutnya pada tahun 2010, ia muncul dalam iklan untuk rumah mode Prancis Louis Vuitton, memanjakan diri dalam permainan sepak bola meja dengan sesama pemenang Piala Dunia PEL dan Zidane Zidane. Maradona juga tampil dalam video musik lagu Piala Dunia 2010, yakni Waka Waka oleh Shakira, dengan cuplikan yang ditampilkan saat dia merayakan Argentina memenangkan Piala Dunia pada tahun 1986. Dimakamkan berdampingan dengan 7 presiden. Penghormatan negara atas Maradona masih berlanjut. Mendiang pemilik gol tangan Tuhan itu akan dimakamkan secara kenegaraan dan berdampingan dengan makam 7 pemimpin pemerintahan Argentina yang dikebumikan di lingkungan Istana Casa Rosada. Juru bicara kepresidenan mengatakan jenazah Maradona akan disemayamkan di Istana Casa Rosada agar publik bisa memberi penghormatan terakhir kepada sang legenda. Nah, itu dia tadi 11 fakta mengenai sang pemimpin bola legendaris. Banyak hal positif yang bisa kita ambil dari seorang Maradona. Bukan hanya melulu soal bola, tetapi kita bisa belajar mengenai kepemimpinan, tanggung jawab, dan tidak mudah putus asa. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton video High Project kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari High Project. Semoga kalian suka ya. Sampai bertemu di video berikutnya di High Project. Salam sapa untuk menemani Anda.